Robby Abbas yang dikenal sebagai mantan mucikari artis kembali menjadi pusat perhatian dengan pengakuan belak-belakan mengenai dunia gelap yang pernah ia geluti. Dalam podcast bersama Pablo Benoa, ia pun mengungkapkan pernah menjadi perantara bagi sejumlah selebriti ternama dengan tarif yang disebut-sebut mencengangkan. Tak hanya itu, Robby juga menyebut dua sosok berinisial LM dan AA yang disebut masuk ke dalam katalog. Mengejutkannya lagi, menurut Robby Abbas, salah satu syarat untuk menaikkan harga adalah menjadi model dalam majalah dewasa. Kalau masih, alhamdulillah sekarang udah enggak bang, tapi kalau untuk temen masih banyak yang seperti itu gitu, tapi kalau untuk aku ngejalanin bisnis aku kayak dulu udah enggak. Oh gitu? Jadi sama sekali udah nggak nyentuh dunia itu lagi? Alhamdulillah enggak. Waktu itu aku sangat dekat, aku udah sama Ai. Sebelum kenal, aku kenal Ai duluan malah. Oh oke. Aku tahu, makanya kemarin dia sempat ada di suatu podcast dia bilang, entah mengkambing hitam entah dia menyudutkan sesuatu, dia bilang lah katalog, dia bilang tahu harga gitu. Di sini tuh, di podcast ini. Oh iya, di sini ya? Iya. Gini, sesama pendosa mungkin ya diem aja gitu loh bang. Oh gitu. Abang tanya aja, siapa Robby Abbas gitu. Muncul ke dunia entertain yang memasukkan majalah dewasa itu aku. Pertama kali? Iya. Oke, terus? Dari dia belum tahu apa-apa, dari dia belum punya katalog, dari dia belum punya nama di dunia entertain. Kalau nggak masuk majalah dewasa, harga nggak bisa naik bang. Oh harus masuk majalah dewasa? Yes, itu patokan harga dia bisa naik gitu. Okay. Apalagi kalau dia dibilang, lu mau dibilang apa? Lu dibilang mahasiswi cuman 1,5 juta. Mau dibilang LC 1 juta, kan nggak mungkin. Kalau dibilang model kan dia bisa markup harganya lebih tinggi. Oh. Makanya orang-orang tuh berlomba kayak cewek-cewek yang istilahnya jualan gitu, produk-produk itu untuk masuk ke majalah dewasa bang. Kenapa? Karena ya dulu kan satu media yang untuk orang lihat tuh majalah dewasa. Oke. Kalau sekarang kan mungkin udah ada internet, udah ada Instagram, Ya, udah ada Twitter gitu, jadi gampang orang melihatnya. Tadi kan lu bilang LM harganya 7 ribuan, 7 jutaan. Oke. Kalau AA sendiri? Mereka awal munculnya nggak harga segitu loh bang. Harga under 2. Hah? Di bawah 2.000? Kayak nggak? Yes. Segitu? Iya. Saat masih menjalani profesi kelamnya, Robby mengaku dia pernah menukangi sejumlah bintang kenamaan tanah air. Kisaran harganya pun mencapai puluhan juta rupiah, tergantung popularitas selebriti tersebut. Robby bahkan mengaku sempat menjual dengan harga mencapai 400 juta rupiah untuk pesanan ke luar negeri. Kalau aku masih seperti dulu, ya bisa dilihat di Polres siapa aja. Jangankan AA, yang lebih tinggi aja bintang sabun ada transaksinya sama aku. Inisial. Ya kayak kan pernah tuh disebutin kan kayak FB, FF, TB, iya. Hah? Siapa? TB. FB aja gue bingung nih, TB lagi. Ya kan bintang sabun lah bang. Siapa gitu. FB siapa? Oh iya, itu ya? Oh, kalau TB? Oh. Padahal kan yang dikonfrontir sama aku ada lebih dari sekitar 30 artis terkenal waktu itu di Polres Selatan. Oke. Sama TM, sama misalnya tuh. TM itu siapa? Oh, iya TM. Oke, terus? Ada SB. SB. SB apa BS? SB. SB siapa lagi SB? SB. Oh, itu. Siapa? Berlaku nggak sih kayak misalnya short time, long time? Iya berlaku. Oh berlaku? Berlaku. Nah itu berapa? Ya termahal ya pernah aku bawa untuk ke luar negeri saat itu ya. 400 juta. Ke luar negeri? Sehari. Anjing, mobil Fortuner satu. Dan kalau yang udah punya nama biasa sih
range-nya di atas 50-60an ya bang. Itu yang punya nama. Yes. 50-60an tuh siapa kira-kira? Cocoknya kelasnya siapa lah gitu? Ya banyak kayak misalnya RF, terus misalnya yang dari yang tadi aku bilang keluarganya yang Arab itu, terus Keluarga Arab. Siapa lagi keluarga Arab? ya itulah pokoknya. Oh, oke. Oke, tahu. AA. Ya kan? Ya. Ya. Tak berhenti di situ, Robby pun menyebutkan beberapa inisial artis yang pernah terlibat dalam bisnis prostitusi online termasuk FF dan AA. Pernyataan itu pun sontak membuat publik semakin penasaran dan bertanya-tanya siapa sosok yang dimaksud. Meski begitu, Robby Abbas menegaskan bahwa semua yang ia ungkapkan adalah bagian dari masa lalunya yang kelam. Sehingga apa yang terlihat saat ini dengan berbagai citra sang selebriti bukan tidak mungkin ia memiliki masa lalu yang kelam. Lantas seperti apa tanggapan Pablo Benoa? Ya, jadi kalau menurut saya dari percakapan yang ada di podcast dengan Robby Abbas itu ya terkait dengan sejumlah artis ya yang dia sebut, tapi kan kita nggak bisa menunjuk langsung secara spesifik bahwa si artisnya si A, si B, si C, nggak bisa begitu, karena hal itu memang ya perlu pembuktian secara langsung, secara lanjut oleh Robby Abbas itu sendiri kan begitu. Dan itu konsekuensi harusnya Robby Abbas itu sendiri sudah paham betul bahwa ketika dia menuduhkan sesuatu hal yang tidak dapat dibuktikan, maka itu akan merujuk kepada suatu perbuatan pencemaran nama baik, kan sebenarnya itu poinnya. Nah, kalau terkait dengan adanya sejumlah orang yang dia duga sebagai sebagai orang pihak-pihak atau wanita-wanita yang sempat ia ia pasarkan begitu ya terkait yang dia kaitkan dengan bahwasannya ada caleg, politisi dan lain-lain, itu menurut gua si AA gitu. Itu menurut gua gitu. Kenapa? Karena dari segi dia politisi, caleg gitu ya, dia pernah ya kan, lalu penyanyi juga kan, penyanyi dangdut juga kan, lalu dia juga usaha ngasih tempong kan begitu, sehingga ya menurut gua ya AA ya kalau dikait-kaitkan gitu. Tapi ya walau alam lah, kita nggak bisa menuduh orang, tapi itu berdasarkan penangkapannya gua sebagai seorang podcaster gitu ya. Ketika gua podcast, gua menanyakan, ya dijawab seperti itu, itulah yang gua tangkap gitu. Sehingga ya kita nggak bisa tuduh, kita tidak bisa tunjuk hidung, kita nggak bisa langsung mengatakan si A, si B seperti ini, nggak bisa, karena semua itu hanya pelaku dan Tuhan yang tahu. Kita sebagai manusia tidak bisa judgement, kita tidak bisa menunjuk begitu. Itu sih sebenarnya poinnya. Tidak dipungkiri, pengakuan Robby Abbas terkait dunia prostitusi di kalangan selebriti mengundang banyak pro dan kontra. Apalagi publik pun bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok pedangdut dan wakil rakyat yang pernah memiliki masa lalu kelam tersebut. Lalu bagaimana Robby menanggapi terkait banyak pihak yang akhirnya menyangkut pautkan perkataannya dengan sosok tertentu? Oh, punya dangdut itu yang dimaksud bukan dia gitu, itu AA yang punya nasi tempong dan caleg ya, bukan dia. Yang dimaksud itu AA. Jadi jangan pada ngerasa deh gitu, jangan pada kehaluan gitu ya, kalau yang aku nggak maksud, jangan pada ribet ya. Makasih. Di sisi lain, Robby Abbas juga sempat mengungkap tentang kliennya yang sering menggunakan jasanya. Dia sebut bahwa banyak dari mereka ternyata berasal dari lingkungan pejabat pemerintahan. Pablo Benoa pun sempat menyinggung sosok RK, mengingat belakangan ini kasus dengan LM tengah ramai diperbincangkan publik. Namun diakui Robby bahwa sosok RK tidak masuk dalam link pejabat yang sering menggunakan jasanya sebagai mucikari saat itu. Kira-kira berapa banyak pejabat yang udah pernah pakai jasa lu? Kalau dulu banyak bang, dari segala kalangan aku ada. Siapa aja? Ya tadi kita diceritain itu lah pokoknya itu. Siapa ya? Terus ya itu. RK pernah nggak?
Aku RK karena dulu zaman aku dia nggak apa ya? Nggak top. Nggak tahu kali ya, nggak masuk link dulu. Malah yang aku bilang lebih terkenal dari RK yang kenalan aku itu bang. Siapa? Yang tadi. Yang tadi itu siapa? Gua nggak lupa. Siapa? Nggak boleh sebutin bang. Kenapa? Nggak boleh, orangnya kan udah nggak ada. Oh, orangnya udah nggak ada. Oh, itu pejabat ya? Terus ada lagi yang ya, Inisialnya apa tadi? pengusaha lah. Oh ya. Hah? Siapa inisialnya? TK. Oh iya. Iya. Terus? Terus ada beberapa pengusaha, beberapa. Pengusaha yang terkenal lah siapa? Kan ada nih banyak nih pengusaha-pengusaha nih yang bos apa gitu. Yang pernah pakai jasa lu. Banyak bos, ya rata ya pengusaha kayak orang Kalimantan, Batu Licin. Nah, lu kenalnya dari mana? Iya karena itu bang, karena gini, karena mungkin servis atau entertain gue bagus. Misalnya gue kenal abang nih satu, Ya. gue selalu entertain abang, selalu bagus, selalu puas, selalu misalnya abang punya tamu, aku entertain, Ya. selalu nggak bermasalah, selalu tak bawa anaknya sesuai dengan karakter gitu, Ya. nggak malu-maluin, diajak ngomong nyambung, nggak blunder Ya, gitu. Kadang-kadang kan sekarang juga ada ani-ani yang bilangnya ini ngomongnya blunder, nggak nyambung Ya. gitu. Ya mungkin itu jadi, oh lu kalau misalnya ke Jakarta lu gini Oh, bagus gitu. Rekomendasi Rekomendasi gitu.